kelompok komunisme PKI sekarang sudah bercokol di pusat kekuasaan. Mereka ada yang di istana, mereka ada yang di DPR, mereka ada yang jadi aparat, mereka ada yang jadi seragam coklat, mereka ada yang seragam hijau, mereka ada yang berwarna merah, mereka ada yang berwarna hijau, mereka ada di partai A, di partai B, di partai C. Ciri-ciri negara yang berhaluan komunis, segala urusan itu dikuasai polisi. Ini bukan pendapat pribadi, coba lihat di Rusia, coba lihat di Cina. Di seluruh negara-negara komunis yang sangat mendominir sistem polisi, maka disebut polisi rahasia. Ya. Jadi saya berbicara begini bukan menghujat, bukan memfitnah itu. Jadi kalau mau dibuat terus lagi nanti tambah kesebut tambah banyak. Sekarang ini ada 7 instansi yang memang memproduk orang-orang yang berhaluan komunis. Sejak bulan September tahun 2017, kepolisian itu telah mengirim sekitar 60-an rata-rata jenderal bintang 1, bintang 2 untuk dididik di pusat pendidikan Partai Komunis Cina di Beijing. Supaya jangan dianggap saya ngarang-ngarang, lihat saja di Google, silakan, ada mas. Belum hilang sampai kemarin, kata kalau sekarang dihilangkan. Apalagi keputusan diambil kita nggak tahu kapan. Naik BBM selalu di tempat-tempat yang kita nggak ngerti. Itu gaya PKI itu. Ini saya bukan sedang gojekan, bukan ngedong, emang begitu. Masyarakat di bawah itu gampang dihasut dengan kalimat-kalimat yang hamasah. Ya kan? Padahal dikasih 300 sertifikat tanah palsu. Ya. Di beberapa kabupaten dikasih traktor. Ya, beliaunya sudah lewat, traktor diambil lagi. Ya, itu kan ciri-ciri pemimpin PKI sebenarnya kalau mau diomong. Nggak ada perdebatan itu. Tukang bohong, suka membuat lip service seolah-olah baik padahal kejem. Beberapa nama-nama yang terang-terangan mengusung pandangan ideologi komunisme PKI yaitu Budiman Sujatmiko, yang dia banyak menggarap para camat-camat di Cilacap dan sekitar Banyumas. Ada lagi yang namanya Dita Indahsari. Sekarang dia jadi pejabat di sebuah instansi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jadi jangan heran kalau TKA dan tenaga kerja dari Cina itu masuk dengan mudah dan banyak. Ya, karena tenaga kerja tersebut diberikan pintu yang luas oleh jaringan PKI termasuk di kementerian-kementerian lain. Saya Alfian Tanjung yang dianggap sebagai orang yang menguasai seluk-beluk gerakan PKI diminta ketemu oleh staf ahli Panglima TNI. Lalu akhirnya bertemulah saya Alfian Tanjung dengan staf ahli Panglima TNI. Rupanya dia mendapatkan arahan dari Panglima untuk memahami seperti apa gerakan PKI itu. Oke ya, akhirnya saya bertemu di sebuah tempat yang disepakati. Beliau ngomong, beliau tanya. Sebatas kemampuan saya, beliau tanya, saya jawab. Beliau tanya, saya jawab. Beliau tanya, saya jawab. Lalu selesai dia banyak bertanya, saya balik bertanya. Dari tadi Bapak terus yang tanya nih, sekarang saya yang tanya. Nah pertanyaan saya persis seperti pertanyaan antum. Saya mau tanya, bagaimana perkembangan PKI hari ini menurut data yang dimiliki oleh TNI? Apa jawaban beliau? Jenderal bintang 2 aktif ya, bukan pensiunan. Kita sudah terlambat. Itu jawaban beliau. Saya sambung lagi, di mana basis mereka? Basis mereka di Boyolali dan Semarang. Saya Alfian Tanjung yang selama kurang lebih 35 tahun menghadapi langsung gerakan PKI secara meja, secara lapangan, sampai saya harus berlatih di penjara selama 4 tahun. Ya. Yang saya bawa tapi saya tidak bawa barangnya adalah buku tulisan saya yang kedua, Menangkal PKI Strategi Menjaga Keutuhan NKRI. Artinya perbincangan kita malam ini sudah harus menghitung langkah bahwa kelompok komunisme PKI sekarang sudah bercokol di pusat kekuasaan. Mereka ada yang di istana, mereka ada yang di DPR, mereka ada yang jadi aparat, mereka ada yang jadi
seragam coklat, mereka ada yang seragam hijau, mereka ada yang berwarna merah, mereka ada yang berwarna hijau, mereka ada di partai A, di partai B, di partai C. Hampir semua partai mengalami diaspora kader-kader PKI di DPR kita. Yang tidak paling hanya 1-2 seperti Partai Keadilan Sejahtera, PBB. Saya pikir hanya 2 itu yang saya tahu betul, tidak ada injection daripada kader-kader PKI. Kalau yang lain saya tahu persis ada. Nah, perbincangan ini menjadi tidak nyaman karena mungkin ada yang tidak berkenan dengan pendapat atau pernyataan saya. Orang-orang PKI hari ini di DPR saja sudah menembus 200 orang lebih. Jadi gerakan-gerakan kebangunan PKI ini sebenarnya merupakan sebuah kebangunan yang dibuat dengan sedemikian rupa sehingga orang itu tidak menerka, tidak menduga, ya. Kalau bahasa anak Betawi itu nggak iyeng gitu. Kita anggap nggak ada apa-apa nih. Lalu tahu-tahu muncul buku Aku Bangga Anak PKI. Buku Aku Bangga Jadi Anak PKI itu terbit bulan Juni tahun 2002. Yang menulis bernama Ripka Ciptaning. Ayahnya seorang saudagar daripada material di Solo tahun 1950-an. Ripka Ciptaning lahir tahun 1959, dia bertinggal di Jalan Haji Mencong, ya, dia Jalan Haji Mencong di Kota Tangerang, Provinsi Banten, dan dia jadi anggota DPR RI di daerah pemilihan Sukabumi Selatan, Jawa Barat sejak tahun 2004 sampai hari ini sudah 4 periode terus jadi anggota DPR. Beberapa nama-nama yang terang-terangan mengusung pandangan ideologi komunisme PKI yaitu Budiman Sujatmiko, yang dia banyak menggarap para camat-camat di Cilacap dan sekitar Banyumas. Ada lagi yang namanya Dita Indahsari. Sekarang dia jadi pejabat di sebuah instansi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jadi jangan heran kalau TKA dan tenaga kerja dari Cina itu masuk dengan mudah dan banyak. Ya, karena tenaga kerja tersebut diberikan pintu yang luas oleh jaringan PKI termasuk di kementerian-kementerian lain. Di buku-buku sejarah yang terbaru kita akan terkejut bahwa ternyata G30S itu tanpa PKI. Ya, jadi kalau mau kita buka ini perbincangan kita tuh sudah dibuat pada tahap tertentu kita akan bermusuhan dengan anak dan adik dan cucu kita. Jadi buat bapak-bapak yang sekarang usianya 60-70 tahun, bapak harus tahu di buku-buku sekolah anak-anak kita sejak tahun 2004 G30S itu tanpa PKI. Bahkan di buku yang sekarang, buku terbaru edisi 2020, bahwa sesungguhnya proses pemberontakan PKI tahun 1965 itu adalah poros Jakarta Moskow. Kan bohongan, Pak? Tapi di buku itu tertulis poros Jakarta Moskow. Kalau sampai bacaan itu tidak pernah dikoreksi, tidak pernah diberikan satu pandangan-pandangan pembetulan, nanti satu waktu bapak, ibu akan ditanya sama cucunya, eyang, dulu kata ada pemberontakan PKI ya? Iya, tahun berapa yang? Yang terakhir tahun 65. Kata buku nih, kata ibu guru di sekolahan, bahwasanya pemberontakan PKI tahun 65 itu poros Jakarta Moskow. Dia baca di buku. Lalu Pak D-nya, yang kungnya, yang utinya, salah le, kamu salah le. Apa katanya? Yang goblok. Paham nggak maksud saya? Karena yang dia baca berbeda dengan yang diprotes oleh. Nah ini harus dipahami ya. Saya tahu ini dari mana? Karena saya memang sejak 1980-an akhir, kurang lebih 30-an tahun lebih ya, saya ini banyak berhadapan langsung dengan proses-proses kebangkitan PKI, dan saya ingin katakan PKI the real comeback. Sejak 2013 sampai 2015 sudah berkibar sebanyak 57 titik bendera yang berlogo Palu Arit. Bukan 57 bendera ya mas, bukan 57 bendera, tapi 57 titik dari Aceh sampai Ternate. Belum lagi yang namanya kongres, ya,
Kongres PKI, ini di tangan saya ini ada hasil ADART, hasil Kongres PKI yang ke-10. Kongres PKI terakhir sejak mereka dibubarkan dengan TAP MPRS nomor 25 tahun 66, PKI itu kongres terakhirnya itu di Blitar Selatan pada tahun 1967. Entah bagaimana ceritanya pergumulan mereka, maka mereka mengadakan kongres yang ke-8 di Sukabumi Selatan, yaitu dapil daripada pemilihan Ripka Ciptaning. Kongres yang ke-9 itu di Cianjur Selatan. Kongres yang ke-10 di Desa Ngabrak atau Ngabrak di Magelang, Jawa Tengah. Itu kongres yang ke-10 yang menghasilkan ADART ini. Tanggal 15 sampai 17 Agustus tahun 2010. Kongres yang ke-11 itu tahun 2015 di Banyumas. Dan itu kita kehilangan beberapa orang yang kita tugaskan mengikuti acara itu, dan konon menurut kabar yang bisa dipercaya, mereka dibunuh di lokasi kongres atau muktamar daripada PKI di tahun 2015 di Banyumas. Jadi kalau boleh saya bilang pada para jamaah semua yang hadir, saya tidak perlu berlama-lama karena mungkin saya akan menunggu feedback. Kalau kita bicara apa itu PKI, kapan berdirinya, kita bisa mulai. PKI merupakan sebuah kelembagaan partai yang berlambang palu arit. Pandangan itu berhaluan komunis itu dibawa oleh HJMF Sneflet. Sneflet itu seorang Belanda yang haluan politiknya berbeda dengan Belanda yang ada di Indonesia, karena di Indonesia ini pembawa glory God gospel. Mereka orang-orang yang menginginkan terjadinya gerakan kristenisasi untuk bidang Protestan. Jadi Belanda datang untuk membawa agama Kristen Protestan, sementara Sneflet, Brexma, Brandsteder dan 15 orang teman-temannya itu membawa haluan komunis. Komunis ini memberontak tahun 1926, dan pemberontakan komunisme PKI itu tidak dalam rangka memerdekakan Indonesia. Sebelum diteruskan, saya minta air minum dulu nih. Daripada saya diem-diem aja, aus. Masalahnya saya orang Melayu nih ya, saya orang Padang nih. Kalau saya nggak basa-basi ya. Jadi kalau tuan rumah tersinggung, saya minta maaf. Karena daripada antar saya nggak asik gitu. Ini kalau saya disuruh bicara terus bisa 4 jam nih, dan nggak bagus. Ya, karena Anda akan tetap asik karena saya punya banyak the bank of information, the bank of literasi, the bank of empirisme, dan itu nggak ada gunanya. Buat apa jadi tukang dongeng saya? Jadi malam ini saya lihat beberapa posisi ya, ada yang di sebelah sana, ini yang hadir banyak banget ini. Semoga yang hadir semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hadir di sini adalah seluruhnya anti PKI. Siap lawan PKI? Siap bela Islam? Siap bela kampung kita? Siap jihad? Takbir! Memang saatnya kita harus mengikrarkan itu, karena kelompok-kelompok komunisme ini sedang melakukan tahapan yang namanya babat ilalang. Babat ilalang itu adalah sebuah gerakan di mana mereka melakukan upaya-upaya untuk menghabisi tokoh-tokoh Islam. Jadi melalui ceramah saya malam ini pada teman-teman pemuda di sini, tolong dikontrol, dijaga betul suasana keseharian imam-imam masjid atau musola kita. Yang kedua, merebot masjid atau musola kita. Dan jamaah-jamaah tetap, karena mereka sedang melakukan pembunuhan fisik. Saya sudah bilang di banyak kesempatan, yang sudah terbunuh itu sekitar 60 ribuan orang, baik secara ditusuk, baik secara yang namanya COVID kapet ya. COVID itu adalah operasi yang memang bermain dengan dua hal. Yang pertama, dia merupakan wabah pandemi yang memang ada, tetapi ada yang membahasakan dengan plandemi ya, beda ya, pandemi dengan plandemi. Artinya pandeminya ada, plandeminya ada. Karena ada pertanyaan saya yang belum dijawab di banyak tempat. Dalam COVID yang menimbulkan korban
sekitar 119.000 sekian dibulatkan 120.000 orang. Pertanyaan saya ini yang belum terjawab, ada berapa orang Cina yang mati gara-gara COVID? Ya, belum banyak yang jawab, bahkan boleh banyak langsung kalau ditanya gitu langsung diem. Padahal kan yang namanya bibit penyakit itu kan harusnya kena kepada siapa saja. Kenapa kenanya hanya pada ustadz-ustadz? Ini saya serius, saya adalah orang yang sempat dimarahi, bahkan beberapa dokter-dokter maupun istri-istri dokter malah ingin melaporkan saya ke polisi. Saya bilang jangan buru-buru dong, saya tidak dalam posisi menuduh atau memvonis atau memfitnah. Pertanyaan, saya bertanya, kenapa kita tidak bisa tahu? Kalau kita tarik agak mendekat ke sini, Pilpres kemarin yang mati itu, saya tanya kepada beberapa teman-teman yang bertugas di Kementerian Kesehatan, itu total yang mati adalah 994 orang. Jadi kita ini di negeri ini hanya boleh bertanya, tapi tidak boleh mempertanyakan. Sekarang coba semua jawab, apakah di musim Pilpres ada petugas KPPS yang mati? Betul? Ada atau tidak? Menurut data disebut-sebut angka 700 orang, gitu kan? Jadi kalau cuma nanya ada berapa yang mati petugas KPPS, maka orang akan bilang 700. Saya punya pengetahuan terakhir 994. Tapi kalau pertanyaan saya ditarik lebih jauh, apa sebabnya mati? Maka jawabannya akan sama, karena lelah, kelelahan. Itu tidak bisa diterima secara logika medis. Ya, kalau orang lelah itu dia butuh istirahat, butuh santai, butuh refresh. Ya, artinya kalau orang lelah pada mati, ini mati 700 lebih. Dan yang mati itu adalah petugas KPPS di daerah yang diduga yang punya peluang besar 02-nya menang. Dengan begitu berarti kan kita tahu siapa yang berbuat. Walaupun bukan dia langsung, dia menggunakan tangan-tangan kedua, ketiga, atau keempat. Nah, jadi sekarang saya akan tarik dulu dengan lebih sistematis bagaimana PKI itu bangkit kembali. Pemberontakan PKI merupakan sebuah pemberontakan yang tidak pernah merasa selesai. Dalam buku yang berjudul Bahaya Komunisme karangan Profesor Dr. Zainal Abidin Ahmad yang berduet dengan dengan Dr. Baharudin Lopa, di halaman 21 di alinea keempat dikatakan bahwa kegagalan pemberontakan PKI tahun 1948 merupakan warming up, pemanasan. Kegagalan pemberontakan PKI tahun 1965 merupakan general repetisi, pengulangan umum, dan kita akan melangsungkan kudeta yang ketiga. Kudeta yang ketiga sudah selesai. 2014 itu adalah hari proklamasi tanda kutip eksisnya dan berperannya secara maksimal kelompok-kelompok komunis di negeri ini. Dari ada yang bilang katanya apa? Situs muslim itu lebih jelek daripada situs porno. Siapa yang ngomong? Kan dari kelompok ya, PKI Perjuangan kan, mereka yang ngomong. Ya artinya kan itu orang semua tahu. Artinya dia berani bilang begitu, itu kan sebenarnya penghinaan. Tapi kalau mau kita tarik terus, bagaimana ada yang meminta agar 300 ayat Al-Quran dihilangkan? Bahkan di Bekasi ada anak muda yang menginjak Al-Quran. Jadi kalau kita rincikan kejadian demi kejadian, pertanyaannya ada di mana pemuda Islam? Saya tidak mengatakan bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman pemuda di sini penakut. Saya saja kena vonis 4 tahun dengan kasus yang tidak jelas. Kasus saya yang pertama, saya berceramah tanggal 27 bulan Februari tahun 2017. Judul ceramah saya adalah Bahaya Penjajahan Cina. Terlepas saya mengalami slip of tongue, saya dinyatakan mengatakan sesuatu yang dianggap tendensius dan berdelik. Tapi faktanya persidangan saya itu membuat sesuatu yang disebut dengan istilahnya eksepsi diterima.
Saya yakin di majelis ini, baik yang di sebelah sana, yang depan saya, maupun yang dari tempat-tempat yang lain di lingkup acara ini, kalau eksepsi diterima berarti sidang harus dihentikan dan yang bersangkutan harus dipulangkan. Saya tidak bisa pulang. Siapa yang membuat saya tidak pulang? Bukan hakim, bukan jaksa, bukan juga polisi. Yang meminta saya tidak boleh pulang justru orang Cina. Nggak mau kalau Ci Alpian nggak dipenjara. Lalu sejak kapan negeri ini menetapkan orang masuk penjara atas permintaan orang Cina? Jadi Cina ini sekarang tambah hari tambah kurang ajar. Kita nyebut Cina aja nggak boleh. Keluarkan undang-undang tentang Tiongkok. Ya. Jadi kekurangan ajaran Cina ini semakin hari semakin mencolok. Dan jangan marah pada mereka, karena sesungguhnya tanah-tanah kita pun di sini sebagian besar sudah dibeli orang Cina. Jadi ini pertarungannya tidak ringan. Nah, gerakan-gerakan kebangunan mereka itu diawali dengan kembalinya seorang tokoh yang bernama Tamhiz. Tahun 1981 datanglah seorang kader PKI yang pernah melarikan diri ke Eropa Timur dan dia datang ke Indonesia. Sebenarnya mereka mulai mengadakan proses penjajakan sejak tahun 1977. Tahun 81 mulai datang kader-kader utama mereka. Tahun 1986 sebuah partai yang sangat berkuasa di zaman Orde Baru, tahu kan? Yang warnanya kuning. Nah, itu partai itu saja sekretaris daripada pengurus tingkat provinsi di DKI Jakarta saja itu ditengarai ada seorang kader PKI tahun 1960-an. Tepatnya pemuda rakyat. Akhirnya diadakan semacam interogasi oleh pihak BINDA, Badan Intelijen Negara tingkat DKI. Apa yang dilakukan? Ditanyakan, apakah Anda pernah aktif di underbo PKI? Dia menolak, tidak, saya bukan orang PKI. Kemudian apa para jamaah? Pihak BINDA DKI itu memanggil temannya dari Klaten, teman sesama kader PKI dari Klaten, teman dia kecil. Sekarang saya pikir antum teman dari saya dengan saya sejak 11 tahun yang lalu, paling enggak kan baru ketemu sebentar aja kan. Mungkin kalau dalam bahasa akrab, namanya kita berteman kan, ya kan, macam-macam lah gayanya, ya kan. Kalau anak-anak Jakarta kan ketemu, weh Yesus, dari mana lu Yesus? Ini kan rambutnya gondrong kan, karena kita teman dekat kan gitu ya Mas ya. Terus bilang, kadang-kadang kalau lagi anak-anak tongkrongan yang biasa mangkal-mangkal di pengkolan tuh ngomongnya lebih ganas lagi. Hei anjing, dari mana lu jing? Kan gitu ya. Terjawab teman-teman, kura, kan gitu ya. Nah ketika itu disampaikan suasananya akrab. Nah, yang ingin saya katakan dalam perbincangan kita malam ini, bahwa gerakan komunisme hari ini telah merusak kekuatan umat Islam, dan umat Islamnya sayangnya tidak sadar bahwa PKI-nya sedang bekerja keras. Tempat bertumbuhnya faham komunisme yang subur adalah satu, keluarga yang disharmonis. Tolong dilihat, ada berapa banyak keluarga yang betul-betul harmonis. Harmonis itu tidak harus kaya. Kaya secara materi itu merupakan sebuah keinginan siapa orang yang tidak pengen kaya. Tapi kesediaan untuk menjaga keseimbangan, menerima apa yang diberikan suami, tidak menggerutu dan membanding-bandingkan dengan tetangga, itu poin. Jadi gerakan komunisme ini sekarang sudah sampai kepada bentuk-bentuk perwujudan. Rifka Citaning sudah menulis buku yang berjudul Aku Bangga Jadi Anak PKI. Itu terbit bulan Juni tahun 2002, dan buku tersebut sudah dicetak sebanyak 2 juta eksemplar. Bisa nggak Bapak bayangkan, buku yang berjudul Aku Bangga, ini bukan ini, kalau ini kan buku saya, buku yang judulnya Aku Bangga Anak PKI ada 2 juta, dan kalau itu ada di setiap rumah, kalau satu buku kira-kira dibaca oleh 1 orang, bisa lebih, 5 orang bisa lebih. Apalagi kalau misalnya kita nih di sini katakanlah ini bohong-bohongannya, kita nih orang-orang defense of PKI, ya kan? Antum punya 1, kita mau beli susah, kira-kira apa? Fotokopi. Jadi kalau mau dilihat, gerakan komunisme ini sudah tertopang dengan literatur, ya. Apalagi kemudian bulan September tahun 2005
terbit buku berlanjutan, anak PKI masuk parlemen. Jadi adanya anak-anak PKI di DPR hari ini yang jumlahnya lebih dari 200 orang itu bukan hoax, itu fakta. Maka kita lihat hasil produk hukum di DPR. Ada yang berhubungan dengan KDRT, ya. Jadi sekarang Bapak, Ibu, kalau anak kita nakal, katakanlah anak kita perempuan nih, anak gadis, beberapa hari tidak pulang, lalu tahu-tahu pulang, kita marah, kita tempeleng, katakanlah mukanya kita tabok, pak, dengan ada bekas tangan kita nih, dia lapor ke polisi, nanti orang tuanya bisa dihukum 6 tahun penjara. Beneran. Saya 7 tahun mengisi pengajian di lapas pemuda di Tangerang. Jadi hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita kan tentu dia juga cari tahu, dia bisa searching di Google. Hati-hati, makanya ya, termasuk guru-guru ya, kita dari kecil, saya biasa dulu dipukul, digini kan biasa. Sekarang kalau begitu anak itu lapor ke polisi, dia bisa pegang laporan dan dipanggil. Bahkan waktu saya di penjara di Porong di Surabaya, itu ada 2 kawan saya hafiz Quran. Dia divonis 9 tahun penjara. Karena apa? Karena nikah. Coba, nikah masuk penjara. Wah, yang benar Ustadz. Ya, ini ceritanya gini. Dalam undang-undang perkawinan yang terbaru, yang sekarang, perempuan itu tidak boleh menikah atau dinikahkan kalau belum umur 19 tahun. Nah, rupanya kalau dalam hukum Islam kan tidak pakai umur, masa baligh. Kalau perempuan sudah menstruasi atau balik, dia boleh nggak dinikahkan? Boleh, selesai. Nah, rupanya gadis ini usianya baru 18 tahun 10 bulan. Dia punya budenya ini adalah seorang jaksa. Maka kemudian si oknum atau si fulan ustadz ini, kawan ustadz ini, kena pasal berlapis. Pertama, menikahi gadis di bawah umur. Kedua, melarikan anak orang. Ketiga, seterusnya. Jadi akhirnya total dia dapat vonis 9 tahun penjara. Jadi saya ingin katakan pada bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik dan teman-teman pemuda-pemudi di sini, hati-hati kita beraktivitas hari ini. Karena hukum yang dibuat sekarang memang hukum ugal-ugalan. Ya, kalau dibilang hukum setan, ini lebih rusak dari setan. Udah nggak keruan. Ya, saya boleh berani berkesimpulan selama 4 tahun saya divonis penjara itu, hanya 30% saja orang yang dalam penjara itu layak tetap ditahan. Yang 70% itu harus pulang. Nah, para jamaah yang berbahagia, pada pertemuan malam ini saya ingin membatasi diri, karena kalau saya bicara terus Anda tidak akan bosan mendengar cerita saya. Karena memang ada bagian-bagian yang memang membuat saya punya kemampuan untuk menyambungkan alur. Maka kesimpulan sementara dari penyampaian saya, yang pertama, PKI bangkit. Yang kedua, mereka sekarang ada di seluruh sentra-sentra kehidupan masyarakat. Ada yang menjadi aparat, ada yang jadi guru, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi anggota DPR, ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi, ada yang jadi jaksa, ada yang jadi dokter, ada yang jadi hakim. Jadi seluruh peran-peran public service yang ada di masyarakat kita sudah diisi oleh kader-kader PKI yang mereka punya ikrar isyhadu bi anal PKI. Mereka punya komitmen untuk membangun kembali kebangkitan PKI. Dan pertanyaan kini akan malu kalau kita buka. Di kalangan masyarakat umum, emang PKI-nya ada? Mana PKI-nya mana? Kan begitu yang sering muncul. Jadi kelihatannya kalau saya lihat, menghadapi dan melawan kebangkitan PKI menurut saya paling enak, walaupun saya tidak setuju ya, paling bagus, walaupun saya juga kurang setuju. Ada kasus dulu, ya, ketua masjidnya, nih bapak-bapak nih kepalanya dipenggal dulu, ditaruh di sini, baru percaya. Ya, ketua masjid, ketua RW, ibu-ibu majelis taklim kepalanya dipenggal, jadi potongan kepalanya itu ditaruh dulu tuh di atas, di ruang utama masjid, baru percaya. Menurut saya ini adalah satu hal yang membuat saya sebetulnya tidak nyaman mengatakan, tapi kelihatannya begitu. Di negeri ini kalau belum kejadian belum percayaan.
Maka dari itu mari kita biarkan kebangkitan PKI. Setuju? Ada yang bilang setuju tuh. Hati-hati, dengerin dulu orang bicara, jangan langsung jawab saja. Iya, main setuju aja. Ya. Nah, saya pikir itu walaupun masih banyak yang bisa saya urai, kita komitmen untuk dialog. Saya tidak akan mundur untuk menjawab pertanyaan kalau saya bisa menjawab. Kalau memang ternyata sulit dan saya belum bisa jawab, sangat manusiawi kalau saya tidak menjawab. Tapi insya Allah untuk seluk-beluk gerakan PKI, saya bertanggung jawab secara akademis karena saya sudah buat 2 buah buku dan saya juga sering berhadapan dengan berbagai forum, ya, baik forum-forum para profesor doktor, baik pun forum-forum perdebatan. Debat saya pertama di TPI, ya, Televisi Pendidikan Indonesia, pada bulan Oktober tahun 2002 dengan Gus Dur, ya, yang bukan terbaru sih, yang agak pernah saya tempuh. Saya menghadapi Profesor Dr. Tamrin Amal Tamagola, guru besar ilmu sosiologi dari UI. Jadi terus terang aja, untuk kebangkitan PKI ini saya tidak takut menghadapi siapapun. Syaratnya 2, tidak pakai pasal dan tidak pakai fisik. Ya, udah ngomong enak-enak, tahu-tahu saya dikenain pasal, ditangkap lagi. Tahu-tahu main fisik, pukul. Kalau pukul itu di ring tinju, bukan dengan dialog ini. Ya, saya pikir begitu. Tadi kalau mau dipandu silakan. Yang jelas semua yang hadir boleh bertanya, tetapi tidak mungkin semuanya. Ya dibatasin. Maksud saya yang di sebelah sana kan ada ya, sebelah sana ya. Jadi kita bagi. Saya minta panitia membagi teritorial. Mungkin yang di sebelah sana ada yang mau tanya, ibu-ibu di sini ada yang mau tanya, di depan sini tanya, ya. Oke. Siapa yang mau ngatur nih? Tadi moderatornya mana? Iya. Ya, ini jangan hanya yang di sini ya. Ya, silakan. Kita berlima orang dulu ya. Cek. Kepada jamaah, ini dibuka sesi tanya jawab. Yang untuk sesi tanya jawab yang pertama ada 4 dulu ya, dari jamaah laki-laki. Yang pertama nanti dari Ustadz Samsul Ma'arif. Yang kedua dari di halaman di sebelah selatan masjid, di samping masjid, jikalau ada silahkan. Nanti dari panitia mohon untuk bisa mengaturkan mic-nya. Terus dari ibu-ibu yang di luar, dan nanti jikalau masih ada kuota nanti bisa ditambah dari tempat yang bisa mengajukan pertanyaan, dari jamaah yang mengajukan pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama disampaikan oleh Ustadz Samsul Ma'arif, beliau dari Sukoharjo. Waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya, yang pertama, tanda-tanda PKI, tanda-tanda bangkitnya PKI tahun ini itu apa saja? Itu yang pertama. Yang kedua, sewaktu G13 PKI, ini Bapak Presiden Soekarno, itu kalau nggak salah bapaknya Megawati, Mbak Puan Maharani itu ya, itu pada waktu terjadi pemberontakan PKI, itu Pak Presiden Soekarno pada waktu itu kok diam saja gitu loh. Padahal kan kudetanya PKI itu kan mengerikan. Kalau nggak salah 7 jenderal itu dibunuh dengan sadis dengan orang-orang PKI beserta gerwaninya. Kemudian juga kekejaman PKI di luar itu juga banyak sekali. Tapi kenapa Presiden Soekarno itu kok tidak membubarkan atau tidak mengecam sama sekali adanya pemberontakan PKI itu? Saya hari ini masih penasaran, Ustadz, ya, karena setahu saya itu ya, sejarah PKI itu, G13 PKI itu ya, saya lihat di film itu, kemudian juga saya pernah belajar
buku pendidikan sejarah perjuangan bangsa PSBB sewaktu saya di SD dan di Sanawi itu Pak Soekarno itu, Presiden Soekarno itu kok diam saja gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, hari ini tolong Ustadz tunjukkan itu ya, basis PKI hari ini itu tempatnya di mana saja. Itu ya. Karena wis siji lanang ya sik gitu ya. Mana ya ini Tat, nanti kalau ada waktunya lagi ada satu pertanyaan tapi 3 ini dulu aja. Ya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang kedua? Monggo untuk penanya yang kedua dari jamaah di sebelah selatan masjid. Ada? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon disebutkan nama aja dan dari mana. Nama Amin dari Jamaah Masjid Al-Ayis. Untuk pertanyaan satu saja dan singkat, bagaimana caranya untuk menghadapi atau menjelaskan kepada orang-orang yang ketika diingatkan bahwa PKI itu bangkit kembali, mereka ini tidak percaya. Jadi caranya bagaimana untuk menjelaskan supaya mereka percaya begitu? Atau apakah harus terjadi seperti yang dikatakan Ustadz tadi, harus ada korban dulu atau tumbal dulu? Demikian, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua dari Ustadz Samino dari Ketua Takmir Masjid Al-Ayis Bondong Sari. Untuk pertanyaan ketiga dari ibu-ibu ada? Wonten boten Bu? Belum. Monggo untuk kami serahkan kepada yang ada di dalam dulu jikalau ada. Monggo. Bismillah. Nama Danang Martanto dari Nguter, Pak. Dari Nguter. Yang baru viral, Ustaz, ada seorang Bambang Tri yang mengatakan sangat ekstrim bahwa negara kita ini vacuum of power gitu, nggak ada kekuasaannya, karena 2014 dikatakan Bambang Tri bahwa ijazahnya itu palsu dan sebagainya. Berarti kita ini nggak punya presiden atau pemimpin lagi gitu. Itu seperti apa kalau pendapat dari Ustadz Alfian Tanjung? Jazakumullah khairan. Satu penanya lagi. Ibu-ibu mau ngambil kesempatan nggak? Jangan nanti lapor ke Komnas Perempuan ya. Kami tidak diberi kesempatan, katanya kesetaraan. Dikasih kesempatan nggak berbunyi. Oke, kita jawab dulu yang 3 ya. Siap, Pak. Ini yang baru hadir tim saya, Pak Agus Pur ya. Jadi karena tadi nggak sempat memberitahu supaya tenang dan jamaah juga nggak. Ini beliau salah satu tim yang kita akan ada acara subuh gabungan remaja-remaji pemuda-pemudi se-Solo Raya untuk tahap 2. Tahap pertama sudah kita langsungkan tanggal 5 Juni 2022. Ingat ya, subuh bersama, subuh berjamaah remaja. Tolong deh tuan-tuan, puan-puan perhatikan. Memang ada berapa orang bisa sholat subuh di masjid? Nggak ada kan? Kemarin tanggal 5 bulan Juni kita bisa dengan izin Allah kita targetkan 1000 remaja, yang hadir 1300. Besok kita targetkan 10.000. Terserah, setelah itu kita bertawakal kepada Allah. Apakah daerah sini akan mengambil peran? Mudah-mudahan bawa ini ya, posternya bawa ya Pak. Nanti ya dibagikan. Baik, yang pertama dari Ustadz Samsul ya. Tanda-tanda PKI. Saya ingin mengajak dulu semua memahami sebuah ilustrasi. Kalau kita tinggal di sebuah lingkungan, di mana lingkungan tersebut di pojok kampung itu ada tempat pembuangan sampah. Terbayang nggak Mas Danang?
Kalau tempat pembuangan sampah itu kan berarti ada muntah, ada barang basi, ada bekas macam-macam deh, ya. Jadi bau busuknya tuh sudah bermacam-macam. Tapi di sekitar tempat pembuangan sampah itu ada rumah. Orang yang rumahnya dekat dengan pembuangan sampah, kira-kira kalau tidur pules nggak? Pules. Karena dia udah biasa tinggal di situ. Ya, mudah-mudahan dipahami nih ilustrasi saya ini. Tapi ketika datang orang dari kompleks sebelah, yang mana dia tinggal di komplek yang kebersihannya terjaga, di tiap waktu ada apa namanya disemprot, apa istilahnya tuh yang pakai itu ya, pokoknya di ruangannya pun pakai hairspray segala macam. Wah, pokoknya itu baru datang mendekati posisi 20 meter aja tuh udah mau muntah. Saya dengan segala kekurangan yang saya punya, saya sudah menangkap ini kondisi serius. Jadi tanda-tanda PKI sekarang apa? Yang gampang cara melihatnya aja, kalau dalam sistem pemerintahan, pemerintah yang berkuasa paling seneng kalau rakyatnya sengsara. Ada nggak tanda-tanda itu di negara kita? Nah itu, kalau mau diterusin lebih catatan lagi, ciri-ciri negara yang berhaluan komunis, segala urusan itu dikuasai polisi. Ini bukan pendapat pribadi, coba lihat di Rusia, coba lihat di Cina. Di seluruh negara-negara komunis yang sangat mendominir sistem polisi, maka disebut polisi rahasia. Ya. Jadi saya berbicara begini bukan menghujat, bukan memfitnah itu. Jadi kalau mau dibuat terus lagi nanti tambah kesebut tambah banyak. Apalagi keputusan diambil kita nggak tahu kapan. Naik BBM selalu di tempat-tempat yang kita nggak ngerti. Itu gaya PKI itu. Penetapan 1 Juni sebagai libur nasional, kapan dibahasnya? Belum ada pembahasan, nggak pernah ada RDPU, nggak pernah ada dengar pendapat, nggak pernah tahu-tahu diumumkan, dan itu adalah hasil Kongres PDI Perjuangan. Saya waktu di sidang pengadilan mendatangkan Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDI Perjuangan, yang dia melaporkan saya ketika saya membuat tweetan di Twitter yang bertuliskan 85% yang mencoblos PDI Perjuangan adalah PKI. Itu bukan pendapat saya, Anda boleh ketawa, bukan pendapat saya, itu pendapat Ripka Ciptaning. Ripka Ciptaning diwawancaranya oleh wartawan. Ditanya bagaimana perkembangan PKI, dia bilang 15 juta orang PKI yang mencoblos PDIP. Tahun berapa? Tahun 2002. Di TV apa? LaTV. Apa itu LaTV? Televisi sebelum menjadi TV One. Jadi saya menceritakan, nah di akhir wawancara wartawan bilang, kalau 15 juta itu kan dulu Mbak, kalau sekarang, ya sekarang 20 juta. Nah kalau 20 juta dari perolehan suara di 2014 yang cuma 18 juta 680-an ribu, maka itu cuma ketemu angkanya 84,6% kurang lebih. Berarti kan kalau saya bilang 85% saya betul, kenapa jadi saya yang ditangkap? Apa yang terjadi? Itu selesai, saya sudah divonis bebas, tapi 0 tambah 0 sama dengan 4. Ya. Nah dalam sidang kasus saya yang dilaporkan oleh si Hasto Kristianto itu, hakim kasih kesempatan pada saya, Saudara Alfian, apakah ada yang mau ditanyakan kepada saksi pelapor? Ada Pak Hakim Ketua. Saudara Hasto, saya tanya pada Anda, hari libur nasional 1 Juni sebagai hari Pancasila itu Pancasilanya PDI Perjuangan atau Pancasila Indonesia? Nggak bisa jawab. Jadi saya ingin katakan, kalau tadi pertanyaan dari Ustadz Samsul, tanda-tandanya terlalu banyak. Keputusan sepihak, mau enaknya saja, kita nggak boleh bertanya, kalau bertanya ditangkap. Jadi formula pengelolaan negara kita persis dengan negara-negara komunis di masa-masa terjadinya proses penampakan seperti negara pada masa revolusi kebudayaan di Cina. Nah yang jadi persoalan adalah masyarakat kita sudah lupa dengan pesan orang tuanya. Orang tua kita mengajarkan dari dulu, orang itu berani karena benar. Sekarang orang benar diam saja karena pengen masuk surga.
Ya Allah, biar aja Ustadz Alfian yang ditangkap ya Allah. Yang penting saya masuk surga sendirian. Begitu doanya begitu. Karena orang yang punya pemahaman kebenaran tidak berani bergaul atau membuat barisan untuk melawan, akhirnya orang jahat jadi berani. Makanya mulai malam ini semua kita harus katakan bahwa PKI haram hukumnya ada di negara kita. Karena kita punya Pancasila. Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Siapa yang ingin merubah Pancasila? Ya orang yang ingin membuat jadi Trisila dan Ekasila. Itu siapa? Lihat saja kongres yang keempat. Di partai apa yang pengen merubah? Bukan kita. Kenapa jadi dituduh HTI? Kenapa FPI yang dibubarkan? Yang maling siapa? Yang ditangkap siapa? Karena kalau kita tanya Front Pembela Islam kenapa dibubarkan? Yang namanya pembubaran kan berarti melakukan hal yang fatal. Mari kita tanya, apa yang fatal dilakukan oleh FPI? Membunuh berapa orang? Merampok berapa triliun? Nggak ada yang kita bisa jawab, karena FPI itu dibubarkan atas permintaan oligarki dan jaringan keluarga PKI. Tapi kan kita semua juga sama tahu, FPI dibubarkan semua diem, nggak ada yang mendukung, nggak ada yang mempertanyakan. Oke lah kalau mendukung berisiko, mempertanyakan deh. Apa? Semua tokoh Islam diem semua kok. Saya nggak mau nyebut organisasinya, ntar tersinggung. Ormas mana diem semua kok, ketua umumnya diem, sekjennya diem. Jadi apa yang terjadi? Ada satu kolektivitas kepengecutan nasional. Jadi kita ini mengalami mental pengecut nasional, jadi takut semua. Dalam bab jihad, kalau kita takut, maka musuh akan berani. Kalau kita berani, Allah akan jatuhkan rasa takut ke hati mereka. Nanti dilihat surat Al-Anfal ayat 11 dan 12. Jadi pertanyaan pertama tadi adalah tanda-tanda PK ini sekarang, ya kalau mau kita teruskan, apa urusannya pemutaran G30 SPKI ditiadakan di TV, terutama TVRI. TVRI nggak akan pernah memutarkan film G30 SPKI karena direktur utamanya titik-titik. Ini kalau ditanya tanda-tandanya banyak lagi nih. Siapa yang melarang pengajian di istana? Selama hampir 8 tahun ini di istana nggak ada pengajian lagi, nggak boleh. Dan itu terus terang aja teman-teman saya yang kerja di dalam tuh apa bilang, Ustadz jangan diomongin depan umum. Ya lu udah cerita, gue ceritain lagi sama orang-orang. Ya. Dulu beda waktu zaman Pak SBY, zaman yang sebelumnya, zaman wapresnya dulu Pak Yusuf Kala. Walau Pak Yusuf Kala itu bertanggung jawab tuh. Kan Pak Yusuf Kala pernah bilang, kalau negara ini dipimpin oleh Jokowi, hancur negara ini. Itu kan pendapatnya si Yusuf Kala, ya, bukan pendapat Alfian. Ini kayaknya banyak yang bengong nih, repot nih, susah pada lupa. Di Indonesia ini masyarakatnya pelupa dan pemaaf, gampang lupa. Jadi kalau tanda-tanda yang lain, apa tanda-tanda yang lain? Pelecehan pada para ulama, ya, pembunuhan tanpa penjelasan. Saya mau tanya saja, numpang tanya, atas sebab apa Ustadz Arifin Ilham meninggal dunia? Anda akan terkaget-kaget dengan pertanyaan-pertanyaan saya. Memang nggak ada jawaban. Bahwa orang hidup pasti mati, iya. Kullu nafsin zaikatul maut. Quran telah menyebutkan orang yang hidup pasti mati. Tapi kan kematian kan ada karena sakit, ada karena tua. Nah sekarang Arifin Ilham sama saya juga tuaan, saya kemana-mana. Dan selama hidupnya pun sangat sering berkuda kemana-mana, istrinya pun baru 3, kurang 1 lagi. Itu kan fakta, saya nggak lagi membuat ibu-ibu nggak nyaman ya. Itu fakta, faktanya memang Ustadz Arifin Ilham itu istrinya 3. Masalahnya apa buat ibu-ibu? Saya nggak menyakiti hati ibu-ibu, ini fakta. Masalahnya sekarang Ustadz Arifin sudah meninggal. Apa sebabnya dia meninggal? Ya. Apa sebabnya Letnan Jenderal Z.A. Maulani sebagai Kepala Badan Intelijen Nasional meninggal dunia? Jadi umat Islam ini adalah umat yang paling tidak peduli terhadap apa-apa yang sebenarnya perlu dipertanyakan. Kalau kita preteli satu-satu, kita sudah kehilangan banyak ulama.
Oke, poin pertama saya pikir kalau diteruskan banyaklah ya, penguasaan, sistem, apalagi penghilangan frase agama. Coba deh pelajaran agama dia, oh banyak sekali Pak Ustadz. Negara ini udah mengarah, dan ingat, menginginkan dihapuskannya pelajaran agama itu sudah dimulai sejak tahun 1988 semasa PDI belum punya P. Ya, bagi yang belum tahu ya, saya kasih tahu aja. Tahun 1988 PDI tanpa P sudah mengusulkan penghapusan pelajaran agama di sekolah. Ya, tanpa P aja begitu, apalagi dikasih P kan gitu ya. Oke, yang kedua, bagaimana Soekarno kok diam saja? Lah Soekarno lagi bermesraan saja. Jadi kena kayak Mahfud MD dah. Ya, bermesraan dengan PKI. Sesungguhnya mau bilang Soekarno kemana ya, Soekarno dari awal memang menjadikan penggabungan antara nasionalis, agama dan komunis. Dan saya adalah orang yang tetap menyatakan Orde Baru beralih ke Orde Reformasi. Buat seorang Alfian Tanjung, Orde Reformasi itu sama dengan Orde Lama Jilid 2. Ya. Lalu pertanyaan lagi, Soekarno ini kok diem, kenapa, kemana? Soekarno jelas tidak punya teman ketika dia berhadapan dengan Masyumi, berhadapan dengan orang-orang yang tercerahkan. Karena Soekarno selama tahun 50-an sampai dia meninggal emang senjatanya cuma satu, pidato doang. Kalau bahasa nenek-nenek zaman dulu emang kenyang makan pidato. Pidatonya bagus, kita nggak membantah itu. Tetapi sering melakukan sesuatu yang sebenarnya merusak proses tatanan membangun negara. Akhirnya masyarakat seperti masyarakat PRRI yang ada di Sumatera Barat, di buku sejarah kita kan hanya ditulis sebagai pemberontakan. Itu bukan pemberontakan. Mereka menawarkan konsep. Ngurus negara tuh mbok yo jangan pidato terus. Nih tahapannya. Konsep ditawarkan oleh pergerakan revolusioner. Konsepnya diambil, orang-orangnya dibunuhin. Ya, saya orang Sumatera Barat nih, saya orang Danau Maninjau. Kenapa banyak orang-orang dari Sumatera Barat namanya, ada yang namanya Cornelius, ada yang namanya seperti nama-nama orang-orang itu, karena dia untuk biar gampang datang ke Jawa. Atau kalau yang pernah sekolah tahun 80-an, kita akan ketemu Atlas, ya, tahu Atlas Pak? Yang itu penulis yang terkenal namanya Adi Negoro. Adi Negoro itu nama aslinya Jamaluddin, orang Sumatera Barat. Karena kalau dia menggunakan nama tetap Jamaluddin, pertama itu nggak bisa dicetak, kedua nggak laku. Ya. Karena mau dibulak-balik bagaimana, emang orang Sumatera Barat tetap jadi bumbu untuk semua gerakan di negeri ini, termasuk Alfian Tanjung. Sekarang ngapain saya ada di sini? Lu boleh bilang nggak demen sama gua, lu boleh bilang nggak suka sama gua, ya? Yang bisa nerangin PKI panjang lebar sama dengan luas ya Allah yang menganugerahkan kepada banyak orang, satu diantaranya saya. Nah, jadi Soekarno pada hari ulang tahun PKI yang ke-45 dia terang-terangan, siapa yang ganggu PKI lawan gua dulu. Silakan dibuka arsipnya, baik videonya maupun arsip-arsip koran-koran. Jadi kesalahannya adalah ketika pemberontakan PKI tahun 1948 yang dimotori oleh Musso. Kenapa Musso banyak pendukung? Karena Musso melakukan mobilisasi ke masyarakat dengan kalimat Musso itu adalah titisan Nabi Musa. Betul Pak? Saudara-saudara, mari berkumpul di lapang. Kita akan melawan Soekarno, saudara-saudara. Yang memimpin kita, saudara-saudara, adalah keturunan Nabi Musa. Mari kita lawan Soekarno. Ini saya bukan sedang gojekan, bukan ngedong, emang begitu. Masyarakat di bawah itu gampang dihasut dengan kalimat-kalimat yang hamasah. Ya kan? Padahal dikasih 300 sertifikat tanah palsu, ya. Di beberapa kabupaten dikasih traktor, ya, beliaunya sudah lewat, traktor diambil lagi, ya. Itu kan ciri-ciri pemimpin PKI sebenarnya kalau mau diomong.
nggak ada perdebatan itu. Tukang bohong, suka membuat lip service seolah-olah baik padahal kejem. Kalau Bapak Ibu mau tahu negara ini sejak 2010, Jakarta lah saya bilang, 2015 itu setiap hari bertambah 3 orang gila. Syukurnya Allah kasih Anies Baswedan yang agak lebih ini. Karena di Jakarta itu dulu ada sekitar 96 pesantren. Dengan pajak yang dinaikkan terus-menerus tinggi, akhirnya pesantren tersebut satu persatu beralih tangan ke tangan orang-orang Cina. Ya. Jadi terus terang saja ceramah saya yang menyebutkan bahaya penjajahan Cina itu tidak ada yang bantah jamaah. Jamaah yang nyimak tuh udah begini semua. Ya. Yang lapor saya pun ternyata nggak ngerti apa-apa, namanya Pak Sujatmiko. Masa orang melaporkan orang dianggap berbuat salah sampai di pengadilan, ya idiot jadi pelapor. Kan pertanyaan kan siapa dia bisa ngelapor-lapor saya, ternyata bohong. Akhirnya saya eksepsi saya diterima oleh hakim. Nah oke ya, saya pikir soal Soekarno yang perlu dipahami sampai hari ini Soekarno belum jadi pahlawan nasional. Biar tahu aja. Soekarno bukan pahlawan nasional karena Soekarno punya cacat dalam perjalanan dengan PKI itu. Ya. Dan ini perdebatan, makanya ngamuk-ngamuk terus itu. Moncong putih. Iya. Well, mungkin sekarang udah kali ya bikin sendiri. Nah, ini pertanyaan nomor 3 agak ngeri nih, Pak Samsul nih. Basis PKI ada di mana saja? Saya mau cerita aja deh ya, nanti ketahuan di sana. 4 bulan atau 2 atau 4 bulan sebelum Pak Hadi yang digantikan oleh Pak Andika Perkasa sebagai Panglima TNI, staf ahli Pak Hadi, apa namanya, Hadi Cahyanto ya, saya nggak tahu ya, pokoknya Pak Hadi lah, Jenderal Hadi. Stafnya itu menyuruh ajudannya, staf ahli punya ajudan, menghubungi saya. Lalu akhirnya bertemulah saya Alfian Tanjung dengan staf ahli Panglima TNI. Rupanya dia mendapatkan arahan dari Panglima untuk memahami seperti apa gerakan PKI itu. Oke ya, akhirnya saya bertemu di sebuah tempat yang disepakati. Beliau ngomong, beliau tanya. Sebatas kemampuan saya, beliau tanya, saya jawab, beliau tanya, saya jawab, beliau tanya, saya jawab. Lalu selesai dia banyak bertanya, saya balik bertanya. Dari tadi Bapak terus yang tanya nih, sekarang saya yang tanya. Nah pertanyaan saya persis seperti pertanyaan antum. Saya mau tanya, bagaimana perkembangan PKI hari ini? Menurut data yang dimiliki oleh TNI. Apa jawaban beliau? Jenderal Bintang 2 ya, aktif ya, bukan pensiunan. Kita sudah terlambat. Itu jawaban beliau. Saya sambung lagi. Di mana basis mereka? Basis mereka di Boyolali dan Semarang. Jadi Boyolali itu secara kabupaten dia ditampakkan dulu dengan itu apa, patung kuda. Itu kan ada lambang akan keberadaan, perlindungan dan kewiwahaan orang yang bernama DN Aidit atau Amir Sarifuddin. Kalau Amir Sarifuddin di Semarang. Data yang sempat sampai ke saya, di Boyolali itu sudah dibuat sekitar 15 sampai 16 lubang yang mana diameternya itu, garis tengahnya itu sekitar 1,5 sampai 2 meter. Antum bisa bayangkan kalau lingkaran 1 meter, 2 meter, dalamnya 15, dibuat di 15-16 titik. Pertanyaan untuk apa? Ini untuk menaruh orang-orang yang disembelih nanti. Nah kita semua menganggap ini sebuah dongeng, logika sederhana para jamaah. Saya Alfian Tanjung yang dianggap sebagai orang yang menguasai seluk-beluk gerakan PKI, diminta ketemu oleh staf ahli Panglima TNI. Masa cuma ngobrol biasa kan nggak mungkin. Kalau saya berpikir katakanlah itu berita bohong, katakanlah gitu, atau berita belum tentu benar, mana lebih baik kita abaikan atau kita antisipasi? Itu mesti begitu cara berpikirnya, jangan menganggap saya nanti lalu akhirnya saya dilaporin lagi, begitu terus kerja kita. Kan logika sederhananya, untuk apa saya bicara hanya untuk berbohong?
nggak punya kerjaan. Kita punya agama mengajarkan kita nggak boleh berbohong, bohong itu dosa. Bahwa kita manusia mungkin menyampaikan sesuatu yang keliru, bisa jadi mungkin karena kita datanya kurang atau informasinya belum lengkap. Jadi kalau pertanyaan Pak Samsul tadi, basis PKI itu jelas di tempat yang lama. Ya. Kalau Solo itu basis ya. Otak-otak intelektual, aktor intelektual PKI itu sudah berkumpul di beberapa titik. Polanya bertamu. Jadi orang-orang tua yang usianya 80, 70, 90 yang masih hidup itu, mereka tuh polanya soan. Main ke rumah, misalnya ini Bapak umur 70, 80, 80, 80, 80, kita bertemu nih. Orang-orang lihat kan gini. Piye kabare? Nanti dia minum-minum nih. Ayo unjukannya, ayo minum kalau Betawi bilang itu. Orang yang lihat kan dianggap dia sedang bertamu. Itu datang sejak siang atau sore. Nanti setelah menjelang malam mereka masuk ke ruang tengah makan malam. Ternyata tadi sore di halaman luar di teras makan malam ke ruang tengah. Tengah malam mereka masuk ke kamar salah satu orang yang katakanlah kalau rumah antum masuk ke kamar. Itu bisa 5 hari 5 malam. Jadi mereka sekarang sedang mapping. Kalau di Solo itu ada satu kejadian, satu hari saya selesai Jumatan di sebuah masjid. Ada seorang bapak dari sebuah basis PKI tahun 60-an, usianya 70 lebih. Mungkin waktu zaman PKI dia sekitar SMP. Assalamualaikum Ustaz Alfian. Oh ya Pak, ada apa? Saya ini lagi agak kurang tenang hati saya. Kenapa Pak? Karena Pak RW menyuruh saya untuk membuat lubang dengan lebar 3 meter, luas sekian, dalam sekian. Katanya mau dibuat tambak lele. Saya selama tinggal di kampung ini sudah hampir 50 tahun lebih, tidak pernah ada masyarakat yang nambak lele. Jadi penyiapan lubang-lubang untuk pembantaian itu sudah dilakukan sejak tahun 2020-an ke sini. Nah, cerita saya ini tentu tidak dalam posisi saya memastikan, tapi ini kan gini, saya tanya pada Bapak itu, Pak, saya ini lebih muda dari Bapak, kenapa Bapak cerita-cerita sama saya? Ya Ustadz, bagaimanapun walaupun Ustadz lebih muda, kami tahu Ustadz ini kan diketahui oleh banyak khalayak, Ustadz ini orang yang sangat menguasai gerakan PKI. Ya kalau Bapak nanya begitu, saya tidak akan memberikan kesimpulan karena saya di sini belum lama tinggal di Solo, saya bilang. Tapi kalau Bapak sudah merasakan itu, ya berarti kita harus antisipasi. Nah, yang jadi persoalan menurut saya hari ini adalah kita nih masyarakat anti komunis itu seperti akuarium. Sekarang kita teruskan pertanyaannya, atas sebab apa Ustadz Tengku Zulkarnain meninggal dunia? Itu kalau diterus-teruskan pertanyaannya, kita betul-betul hati kita tuh nyeri. Karena salah satu kelemahan umat Islam adalah tidak memiliki kemampuan analisis intelijen dakwah. Ketidakpengetahuan kita terhadap rencana musuh ini membuat kita seperti hari ini. Bagaimana orang-orang Muhammadiyah masih belum bersikap ketika tanggal 21 bulan November tahun 2021 seorang yang bernama Bapak Sobari didemonstrasi oleh 7.000 orang pemuda dari ormas tertentu sampai akhirnya sore hari beliau masuk ICU. Saya tetap ingin tanya nih teman-teman Kokam, ada perintah nggak dari Jawa Tengah? Ini kan Jawa Tengah diam semua ya. Kan ini kan warna merah ini kan dikoneksikan dengan SRPKAD atau Kopassus. Harusnya kan diserbu lagi tuh yang mendemo Pak Sobari. Pak Sobari kan ketua PDM Muhammadiyah Surakarta. Saya bukan ngompor-ngompori, bukan sedang marah atau apa ya, atau menghasut. Ya kita diam terus. Ustadz mati dibunuh diam, diracun diam. Ya. Saya terus terang aja, saya ini begini pastinya karena Allah belum mengagendakan saya meninggal. Dan saya sangat memegang betul karomah ibunda tercinta. Ya. Kalau orang berjihad di jalan Allah itu dia harus selalu
dekat dalam dekapan ibunya. Saya ingin cerita ini sebagai bentuk buat teman-teman, hari ini kita tidak kekurangan orang pintar. Berapa banyak anak-anak kita yang hafal Quran? Berapa banyak anak-anak kita yang mondok di berbagai pondok pesantren? Dia bisa bahasa Arab, bisa bahasa Perancis, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa macam-macam. Tapi mana mereka bisa menggantikan peran-peran dakwah di kampung-kampung? Banyak yang nggak mau jadi ustadz, maunya malah bisnis. Bisnis bukan dilarang, tapi kalau lagi khotibnya nggak datang dia maju dong. Ya, jadi kembali basis PKI itu sekarang ada yang di kampung-kampung, tapi ada juga di kantor-kantor. Sekarang ini ada 7 instansi yang memang memproduk orang-orang yang berhaluan komunis. Sejak bulan September tahun 2017, kepolisian itu telah mengirim sekitar 60-an rata-rata jenderal bintang 1, bintang 2 untuk dididik di pusat pendidikan Partai Komunis Cina di Beijing. Supaya jangan dianggap saya ngarang-ngarang, lihat saja di Google, silakan, ada masih. Belum hilang sampai kemarin, atau kalau sekarang dihilangkan. Sama dengan pengibaran bendera merah putih, dikibarkan bersamaan dengan bendera Palu Arit pada hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-68 tahun 2013 di partai tertentu yang warnanya merah mengibarkan bendera Palu Arit bersamaan dengan bendera merah putih. Harusnya kan yang ditangkap bukan yang ngomong, yang kerjain dong yang ditangkap. Karena masih ada Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 pasal 107 ayat A sampai E. Barang siapa orang yang mengarah-arahkan kebangunan paham komunisme, leninisme, marxisme, maoistungisme diancam kurungan penjara 15 sampai 20 tahun penjara. Ada undang-undangnya. Jadi undang-undang seperti apapun nggak berlaku. Undang-undang hanya berlaku untuk nangkap Habib Rizik, nangkap Edi Mulyadi, memenjarakan Alfian Tanjung. Hanya itu saja. Kenapa mereka bisa begitu terus? Karena masyarakatnya kalau ada yang begitu menghindar. Mana ada pembelaan? Tapi saya harus mengatakan dengan apresiasi yang mendalam, selama saya ditahan di Porong, itu ada ranting Muhammadiyah yang namanya ranting Wage. Jadi PRM, pimpinan ranting atau RM ranting Muhammadiyah Wage Surabaya itu kalau buat saya satu hari yang sangat luar biasa. 7 hari saya di penjara, Dato datang. Satu pun saya nggak ada yang kenal. Assalamualaikum Ustadz, kami dari pengurus ranting Muhammadiyah. Ada apa Mas? Ini ada titipan dari masyarakat 7 juta rupiah. Nggak sampai 2 minggu datang lagi. Assalamualaikum, lebih banyak. Mereka kasih saya berapa? 20 juta rupiah. Ranting loh. Saya bukan ingin bicara angka nominal, angka yang dimaksudkan kemana-mana, tidak. Jadi ternyata dalam hati kecil saya, oh saya yang nggak pernah ketemu, mereka tahu saya. Nah pertanyaan sekarang, Ustadz Ahmad Farid Okbah, Ustadz Zain Anajah, Ustadz Ahmad Anung Alhamad, apakah mereka sudah dibantu oleh kita di sini? Kesian Pak, itu ulama-ulama hebat semuanya. Memang kita tahu kita akan dituduh-tuduhkan teroris. Tapi saya katakan para jamaah, kalau kita masyarakat mengadakan penolakannya rame-rame, itu terjadi seperti di Bandung. Di Bandung itu ada seorang ulama yang namanya Kiai Haji Atian M. Ali MA. Kita panggil dengan Ustadz Atian. Itu kalau ada salah satu ustadz di Bandung ditangkap, maka dia akan datang ke kantor polisi bisa 400 ustadz. Dan mereka nggak mau pulang kalau nggak ditangkap semua. Syaratnya cuma 2, yang ditangkap dipulangkan atau kami semua dipenjara. Kalau kita kan kalau ada satu ditangkap yang satu pura-pura umroh. Jadi kebersamaan dalam segala situasi itu rasanya memang perlu ada pengkondisian. Nah yang kedua, dan ini yang nanya Ustadz terus nih ya, Ustadz Samino, menghadapi dan menjelaskan pada yang tidak percaya. Saya membahas tentang PKI udah 30 tahun.
yang bilang saya gila, yang dibilang saya stres, yang dibilang saya nggak punya ilmu, yang dipanggil saya Ustadz PKI, segala macam. Kalau orang yang pernah dengar ceramah-ceramah saya tahun 80-an, tahun 70-an itu paling mereka bilang, dari dulu, kenapa kita nggak percaya aja dari dulu, gitu. Kalau saya bilang telat. Saya sebagai orang yang punya basis sebagai orang, saya ini basic saya filsafat pendidikan. Tapi memang saya kader PII. Ya, siapa yang pernah dengar nama PII ini? Bukan Persatuan Insinyur Indonesia, Pelajar Islam Indonesia. Kami di PII itu punya ikrar bahwa kami para pelajar Islam Indonesia senantiasa akan membela kepentingan Islam dan umat Islam dalam situasi dan tempat dan keadaan yang bagaimanapun juga. Jadi kalau ditanyakan bagaimana, saya nggak bisa ngomong lagi, memang udah dibuat. Cara mereka adalah menjauhkan orang bertemu dengan orang model saya. Saya nggak pernah memaksa orang percaya dengan saya, tapi kalau Anda mau berdebat dengan saya, ayo, syaratnya 2. Bagaimana ketika saya dibawa ke Jack TV, seorang Profesor Dr. Tamrin Amal Tamagola dengan sinis mengatakan PKI tidak ada. Udah lewat PKI. Pas saya tunjukin ini, saya lihat dong, enggak, saya bilang. Iya kan, ternyata dia kan nggak tahu juga bahwa tidak ada ADART dihasilkan di warung kopi. ADART itu dihasilkan pertemuan dengan mendatangkan perwakilan secara nasional. Itu lalu lahirlah konstruksi berupa ADART. Jadi sekarang PKI itu ada PKI asli dengan ketua umum yang bernama Wahyu Setiaji dengan wakil ketua umum Teguh Karyadi. Saya udah sebut nama itu, tapi nggak pernah ditangkap. Yang ditangkap malah Alfian Tanjung. Nih fotonya ada tuh, ya. Tinggal di zoom aja, tangkap mestinya. Kenapa ketua umum PKI yang namanya Wahyu Setiaji dan wakil ketua umum Teguh Karyadi bisa kemana-mana berpidato, nggak ditangkap-tangkap? Kira-kira yang nangkep sama yang mau ditangkap sama-sama nggak tuh ya ideologinya ya? Ini serius, omongan saya ini bukan omongan menghujat atau memfitnah. Yang terakhir tentang Pak Danang Bambang Tri. Saya nggak tahu ya, memang inilah kehidupan. 2 minggu sebelum Bambang Tri ditahan, maaf. 2 minggu sebelum saya ditahan, Bambang Tri sudah duluan ditahan di Rutan Blora. Lalu saya bilang pada teman saya, namanya si Fulan, temenin gue yuk. Mau kemana? Manggil saya Kak Alfian. Mau kemana Kak Alfian? Gue kepengen nengok Bambang Tri. Lalu sampailah saya jam 2 siang ke tempat di mana dia ditahan. Jam besuk itu jam setengah 10 sampai menjelang jam 12, maka saya tertolak. Saya pasang badan, saya jauh-jauh dari Jakarta nih. Saya bilang sama karutannya, Pak, masa sih Pak? Saya kan dari Jakarta nih Pak, memang nggak tahu jam besuknya, masa jam segini nggak bisa lihat? Nggak bisa Ustadz. Oke, kalau gitu Ustadz datang besok saja. Nah akhirnya saya datang besoknya, ketika pagi hari saya datang jam 9:30, saya besuk seperti biasa. Lalu ternyata karutan itu, kepala rumah tahanan itu menyiapkan tempat untuk saya berbincang kurang lebih 2-4 jam dengan Bambang Tri. Jadi kalau ditanya Bambang Tri ini mengatakan ada vacuum of power, saya tidak bilang iya atau tidak, tapi memang dia bicara begitu. Yang jadi persoalan kan dia menyampaikan banyak hal, tapi apa yang ditulis dalam buku Jokowi Undercover 1, Jokowi Undercover 2, Jokowi Undercover 3, satu pun gak ada yang bantah. Yang ada ditangkap. Kan tanda tanya, masa orang nggak dibantah isinya tapi orang ditangkap? Malah diumumkan waktu itu oleh Kapolri, barang siapa yang punya buku Jokowi Undercover akan ditangkap. Sejak kapan orang punya buku ditangkap? Lalu dengan seenaknya polisi mengumumkan bahwa Jokowi Undercover tidak ilmiah. Sejak kapan kepolisian jadi lembaga ilmiah? Itu pekerjaan orang kampus. Jadi kita sering dipertontonkan arogansi-arogansi tertentu yang membuat kita semakin yakin bahwa komunis memang sedang bergerak ini. Kan sudah saya bilang, di negara-negara komunis sistem sosial itu dikendalikan oleh polisi.
Tapi jangan dulu-dulu menyamaratakan, ada juga negara yang bagus, bahkan mereka tidak perlu dengan jaksa, tidak perlu dengan hakim, tidak perlu dengan yang lain. Kami hanya butuh polisi. Seperti di Finlandia atau Norwegia. Kan begitu ya? Ya, maka polisinya harus cari polisi yang mana nih? Polisi hugeng dan polisi tidur ya, batu-batuan. Bambang Tri omongannya apa? Saya pikir ya udah ada kok di YouTube, dengerin aja. Soal jari 4, dia hafal lagi yang ini di sana, yang ini di sana. Ya tinggal buktikan saja bener nggak jarinya 4. Dia tidak menyoal jari itu, dia persoalannya kok bisa jadi tentara jari cuma 4, gitu aja persoalan. Bagaimana bisa masuk itu? Ini kan bukan soal penghinaan kepada ciptaan Allah. Yang namanya orang akan berperang sebagai pasukan tempur. Kalau jarinya kurang, ntar dia bikin ada pelatuk, nggak ke sini yang pelatuknya ntar ya. Aduh, luar biasa. Ini udah setengah 12 nih.